guys, balik lagi sama gue Adit dan gue Nabila di Serbet X Star Podcast. Episode 1500,5 ya Dit ya. Jauh banget ya, romannya jauh banget. Kira-kira kita rapi-rapi banget ini ada apa ya? Karena kita udah rapi-rapi gini kan udah kayak pengusaha muda banget. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah pengusaha muda alias Mas Faisal. Halo. Mas Faisal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini masih muda, pengusaha muda nih Mas Faisal ya, gila. Ya seumuran lah ya sama gue ya. Iya. Sama lah ya. Makasih Mas Faisal udah makasih. Bener banget. Ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Bener banget, terima kasih banyak Mas Faisal udah mau kesini lah ya, itu dan mungkin waktunya terbuang lah siap. Tapi kita juga makasih banyak. Tapi kan kalau kata pepatah nggak kenal maka nggak sayang ya. Iya. Biasanya kalau ada sayang malah ditinggal Mas. Coba dong Nggak perkenalan. kenal ya kenalan lah. Iya kan. Perkenalan diri dulu dong Mas Faisal. Oke, nama saya Fajar Miansyah. Saya dulu mantan ketua umum HIPMI Perguruan Tinggi Provinsi Banten 2015-2018. Gitu. Nah setelah itu saya naik ke Wakil Rektor BPP HIPMI PT Nasional di 2018 sampai 2019. Oh berarti naik jabatan lah Yes, ya betul. istilahnya. Nah kalau sekarang di BPD HIPMI Banten sih. Tapi kalau ngomong-ngomong soal HIPMI itu apa sih ya? HIPMI itu apa sih Mas? Iya Mas. Ya, HIPMI itu sebetulnya organisasi pengusaha muda khusus untuk bagi teman-teman pengusaha muda, di mana memang itu udah berdiri 1972 ya. Udah agak lama juga gitu di zamannya. Itu HIPMI sama gue mungkin tuan HIPMI mungkin ya. Oh iya, Iyalah, pasti. pasti Iya lah. ya, tua banget ya gue. HIPMI sama gue tuan HIPMI emang kacau. Nah, tapi saya waktu itu jadi ketua umumnya tuh di Badan Otonom, salah satu badan otonom. Jadi organisasi HIPMI itu kan organisasi besar, di mana dia punya badan otonom. Oke. Nah, badan otonomnya itu ada namanya HIPMI Perguruan Tinggi, HIPMI Peduli, HIPMI Football segala macam gitu. Nah, saya di HIPMI Perguruan Tingginya gitu di Provinsi Banten. Tapi kalau kita flashback lagi Mas, sebenarnya kenapa sih kok Mas Faisal ini tertarik untuk ikut HIPMI ini? Oh iya. Ini sih unik ya, unik cerita unik ya gitu. Karena kan dulu saya sempat kerja 2 tahun gitu, dari tahun 2014 sampai 2014 15 16 saya kerja 2 tahun. Setelah itu saya mikir apa sih yang harus pengen usaha tapi bingung nih usahanya kayak gimana gitu kan. Nah, hingga akhirnya saya googling apa sih karena pengalaman saya di organisasi dulu di kampus gitu kan. Kalau misalkan memang kita mau berhasil kan otomatis punya banyak jaringan. Kan gitu ya, logika itu logika sederhana gitu. Artinya kalau kita dekat sama yang tukang parfum otomatis kita jadi wangi kan gitu. Betul. Nah, itulah perumpamaan sekecil saya hingga akhirnya ketika saya mau jadi usaha, otomatis saya harus masuk ke jaringan pengusaha. Nah, saat itu di Google itu lagi banyak tuh ada Raja Sabta Okto, Mantum zaman dulu itu lagi gempor-gempornya segala macam untuk purna tugas dan mencari ketua umum yang baru. Banyak berita-berita tentang HIPMI dan jadi kepo di saat itu. Kepo, terus mulai dekat-dekat sama senior, ya udah kita mulai gabung di HIPMI gitu. Dan alhamdulillah dipercaya langsung di HIPMI Perguruan Tinggi saat itu. Itu kisaran tahun berapa tuh ya Mas? Itu di 2015 awal. 2015 awal. Jadi pas lagi saya masih kerja sebenarnya udah aktif saat itu. Udah mulai aktif karena kan langsung dipercaya sama senior untuk bahasanya apa ya? Preparation di HIPMI Perguruan Tinggi tersebut gitu. Tapi kalau kalau itu belum ada. Tapi kalau ini Mas, gue masih belum paham ya, maksud gue soal kayak HIPMI tuh. Kan tadi kata lo HIPMI perguruan tinggi, ada HIPMI yang mungkin HIPMI perguruan tinggi tuh maksudnya gimana, sama apa bedanya sama HIPMI yang Oh iya, kalau HIPMI itu perguruan tinggi itu kan karena dia badan otonom, jadinya dia fokus kepada kampus-kampus. Kampus-kampus yang memang setingkat provinsi, setingkat kabupaten atau setingkat nasional bahkan kan gitu. Jadi nah saat itu kalau misalkan saya di HIPMI Perguruan Tinggi Provinsi Banten, berarti saya mewadahi teman-teman sekampus seprovinsi Banten kayak Untirta, Unsera dan sebagainya, UMN, Prasetya Mulia, pokoknya di Provinsi Banten
untuk mengembangkan organisasi eksternal tersebut yang namanya HIPMI Perguruan Tinggi. HIPMI Perguruan Tinggi. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Gitu. Nah di HIPMI Perguruan Tinggi itu juga ini ya, kenapa balik lagi ya, flashback lagi, kenapa HIPMI itu membuat HIPMI Perguruan Tinggi? Karena sejatinya kita pengen mengkaderisasi teman-teman pengusaha sejak dini, gitu, yaitu ya lewat kampus, gitu. Jadi ketika mereka udah lulus kampus, mereka udah, oh yaudahlah, oke lah, gue usaha lah, gitu kan. Karena ngelihat bang ini kan gitu. Apalagi kita punya banyak senior yang alhamdulillah sudah dipercaya di banyak bidang gitu kan, pemerintahan, bisnis makro, mikro gitu, menengah dan sebagainya. Berarti enak juga ya? Iya, pas awal Mas Faisal ini join ke HIPMI itu kan tadi Mas Faisal bilang masih kerja ya? Berarti belum mulai buka usaha. Belum, tapi memang udah kenal karena kan dulu pas lagi kuliahnya di 2010 sampai 2015 saya kan sempat kuliah tuh 4 tahun di situ kan. Di situ saya mulai tuh berorganisasi, badan eksekutif mahasiswa, himpunan jurusan dan sebagainya gitu. Jadi mulailah kita, ya namanya orang berorganisasi itu rata-rata candu ya. Iya benar. Candu, dan itu hampir saya temukan di semua orang yang zaman-zaman saya kuliah ketemu lagi gitu kan. Bener. Karena candunya itu. Banget, Lu apa sih, lu sekarang jadi apa kan begitu. Lu megang apa sih sekarang gitu. Karena memang itu candu sih, saya juga ngerasain. Iya benar. Tapi kalau gue boleh tanya nih, kan awal lo join HIPMI kan mungkin gara-gara lo pengen apa ya, berteman sama usaha gitu. Tapi pas lu join HIPMI itu lu buka satu usaha nggak sih Mas, yang ibaratnya setelah lu join HIPMI nih, lu buka suatu usaha nggak? Iya, jadi jujur waktu di 2015 ketika preparation itu memang saya udah punya usaha tapi belum ada legalitasnya. Jadi kayak cuma digital marketing tapi ngejual-jualinnya lewat waktu itu kan zamannya Facebook kan, kita jual-jualin desain apa segala macam kayak gitu. Itu kalau sebelum-sebelumnya pas lagi zaman SMA saya sih sempat bisnis juga, tapi bisnis kaos itu nggak dihitung lah ketika di HIPMI-nya kan. Karena saya begitu masuk HIPMI baru tahu tuh ada namanya akta notaris, legalitasnya harus baik, hak ciptanya harus diurus, siupnya harus diurus. Pokoknya masalah administratif itu di kemudian hari akan jadi bermasalah kalau kita usaha tanpa ada legalitas tadi gitu. Betul. Nah itu teman-teman HIPMI tuh yang lo kalau misalnya buka apa namanya usaha tuh legalitas perlu tuh. Iya, emang contoh Mas validasi Faisal. ya, Benar. emang harus ada validasinya, betul. Pembuktian. Tapi berarti kalau misalnya mau join ke HIPMI itu justru sebenarnya dari yang sebelum punya usaha pun nggak apa-apa ya, malah iya, kalau di HIPMI perguruan ya? tinggi, kalau di HIPMI perguruan tinggi nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk di HIPMI-nya, di organisasi utamanya itu rata-rata memang udah harus punya usaha. Kalau di HIPMI utama itu ya harus punya baru usaha. setelah saya di HIPMI perguruan tinggi, saya ngerti tuh sama senior-senior diajarin usahanya gimana, baru saya masuk ke BPC, saat itu BPC Tangsel kayak gitu. Tapi gimana? Ini exciting apa gimana sih? Enggak, ini kita tuh mungkin kayak udah lama bareng, jadinya kayak mau ngomong punya kayak misteri langsung sendiri ada gitu. backsound Iya. chorus, Udah 4 bulan ya. Iya bener, udah bareng-bareng. Oh, iya. Jadi gue ngalah aja, ladies first, silakan. Iya, gue tuh penasaran ya, kayak gue nih sebenarnya selalu disuruh untuk coba dong usaha gitu kan sama orang tua, biasalah gitu kan anak muda. Coba tuh lihat si ini, dia jualan ini gitu kan. Tapi tuh gue ngerasa gue nggak ada basic untuk berjualan atau buka usaha gitu Mas. Itu sebenarnya susah nggak sih untuk jadi pengusaha itu sendiri? Oh, lu nya aja kali yang males. Susah nggak susahnya kan tergantung dari masing-masing ya. Iya, gitu. Beda kalau misalkan kita permasalahannya di modal. Kalau di modal kan mungkin kita ada filtering sendiri, ada modal yang mikro, ada yang makro, ada yang menengah kan gitu. Itu ada filtering sendiri. Tapi kalau misalkan dari niat hatinya emang udah usaha, rata-rata tuh bisa aja gitu, bisa aja untuk jualan dulu, karena yang namanya usaha itu kan yang penting mulai aja. Iya, betul. Mulai dulu kita ngejual apa. Sekarang kan lagi ramainya tuh kan yang pre-love ya kan. Yang barang selama ini kita pakai udah nggak muat ya kan, dijual-jualin lewat marketplace online dan sebagainya. Itu sebenarnya udah hitungannya usaha gitu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengerti tentang bagaimana cara membuat bisnis yang baik kan gitu, bagaimana untuk sustainable kayak gitu kan, bagaimana branding marketing yang baik, itu kan jadi pertanyaan tersendiri bagi seorang pengusaha muda tadi kan. Gue bisa jualan nih misalnya sebulan 8 juta ya kan omsetnya, 15 juta sebulan, tapi gue kok nggak ngerti ya gimana caranya gue bikin legalitas, gimana caranya gue bikin hak cipta, gimana caranya gue masuk ke marketing branding yang lebih baik gitu, atau bagaimana cara gue berjejaring ke teman-teman sesama pengusaha gitu. Karena rata-rata saya pun di HIPMI ngerasain sih Mbak gitu, Dit ya, ngerasain bahwa ketika kita masuk ke teman-teman sesama pengusaha itu
pelipur laranya tuh hilang gitu. Jadi ketika kita lagi sedih nih sama karyawan kita tiba-tiba resign ya, padahal karyawan utama kita tiba-tiba ketemu sama teman-teman di pengusaha, gila bro, Gua pusing nih. si ini resign, temen lu tim lu yang ini, iya bro karyawan gua udah gua gaji sekian, dia resign lagi, gimana ya? Udah bro, memang begitu. Jadi kan ada penyemangat dan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, sebenarnya jadi self healing sendiri betul. ya. Karena rata-rata teman-teman pengusaha kan memang di Indonesia ini total ya secara populasi, seingat saya di 2019, saya masih ingat di data 2019 itu masih di bawah 2% total pengusaha nasional di Indonesia gitu. Di bawah 2%, artinya kan semakin lama semakin mengkerucut kan pengusaha itu kan. Kalau misalnya kita berbicara sebagai tim manajerial atau tim teknis atau karyawan mungkin agak banyak tuh, jadi temannya otomatis banyak. Ya dong, secara logika kerucutnya kan, segitiganya. Tapi ketika di pucuk pimpinan kan itu lagi si ini lagi. Jadi kita temenannya ya menguatkan satu sama lain, dan itulah tujuannya di berjejaring dalam hal ini organisasi HIPMI. Benar sih, dan juga kan dari itu juga kenal banyak pengusaha Betul. juga ya kan. Tapi kalau ngomongin soal pengusaha sama HIPMI kayak gitu nih, kayaknya kalau gue denger nih Mas, alumni HIPMI tuh oke-oke ya Mas jebolan HIPMI. Ya alhamdulillah sih. Ya. Alhamdulillah. Satu contoh nih kayak yang tadi salah satu menteri ya Mas ya di Indonesia, bener gak Pak Sandiaga Uno ya? Kalau saat ini ya, Iya. tercatat itu ada 4 menteri ya. Oh, ada 4 menteri. Ada Bang Lutfi, Gila, Bil. tapi Bang Lutfi kemarin baru reshuffle sama Oke. Bang Zulhas ya. Hitungannya Bang Lutfi, Bang Bahlil di Menteri Investasi, Bang Erick Thohir sama Bang Sandiaga Uno. Bang Sandiaga Uno. Pak Erick Thohir juga ya, Iya. alumni HIPMI. Alumni HIPMI, gila ya kan? Dulu itu ternyata malah- pengusaha yang sekarang sukses itu alumni HIPMI. Iya. Keren banget, gue salut lah. Gimana lu mau tertarik untuk join ke HIPMI atau buka usaha, Dit? Kayaknya sih gue untuk join ke HIPMI nanti kita di belakang aja sama Mas Faisal, karena Iya. secara pengalaman mungkin gue pernah buka bisnis juga, Bil. Asal lo tahu nih ya, gue pernah buka bisnis sama temen gue tapi itu nggak berhasil. Dan ya mungkin nggak, entah gue yang salah atau dari si temen gue yang salah gitu. Tapi kalau jujur, kalau dari gue, namanya berbisnis itu nggak cuma hanya bisnis tapi ada etikanya kan dalam berbisnis. betul. Bener kan Mas Faisal? Iya betul. Itu perlu banget, dan legalitas juga perlu. Betul. Dari situ nanti mungkin gue akan belajar sama Mas Faisal. Iya. Mungkin kalau misalnya lo mau belajar, step awalnya kayak searching dulu nih, Iya. minat lo di mana, lo Bener. cari dulu research. Apa nih yang lagi naik ya Yes, sekarang bener ya? banget. Karena kan Yes, memang yes. ujung-ujungnya kan kita harus usaha dengan apa yang kita suka ya. Iya, gitu. betul. Karena bisnis sampai sekarang saya yang gelutin itu kan ya memang ada konsultan dan coffee shop. Kenapa coffee shop? Karena suka ngopi. Kenapa IT konsultan? Karena saya basically di teknologi informasi gitu. Jadi saya tahu tuh gimana cara software house berjalan gitu. Kita ini dulu aja Mas. Oke. Kepotong dikit. Mungkin buat kalau misalnya lo mau buka usaha ya, Dit, mungkin lo bisa research dulu minat lo di mana, ya nggak sih? Iya nggak sih? Karena kan kita kayak explore pasar juga penting banget nggak sih, Mas? Betul. Itu namanya market analytic dulu, market analysis dulu. Kita nggak analisis dulu marketnya, karena gini logikanya. Kenapa Indonesia itu jadi market se Asia Tenggara ya? Kenapa Indonesia itu jadi market yang paling happy lah, paling enak gitu untuk dijadiin bisnis? Karena kita punya 270 juta penduduk. Secara logika gitu, 270 juta penduduk. Artinya dari 10%-nya aja kita dapetin itu udah lumayan banget gitu. Makanya banyak startup kayak marketplace apa segala macam itu senang banget di kita, karena daya konsumtif kita tinggi, udah gitu masyarakatnya banyak gitu. Itu enak banget. Beda sama misalkan di Malaysia yang cuman penduduknya berapa, Singapura apalagi, di Thailand dan sebagainya. Artinya dari market se-internasional gitu aja, kita sudah menentukan tuh Indonesia memang market yang bagus untuk berbisnis. Gitu. Nah, kita mengkerucut lagi tuh dari provinsi, misalkan provinsi Banten, kita cek lagi analisisnya berapa banyak. Misalkan kita jualan hijab ya, kita lihat lagi nih total populasi yang memakai hijab di provinsi Banten. Balik lagi turun lagi misalkan kita lokasi di BSD atau Tangerang Selatan, cek lagi di di kota Tangerang Selatan, khususnya di daerah BSD berapa banyak yang pakai hijab misalkan gitu. Kita cek lagi gitu. Nah, Tapi berarti emang bener sih Mas, yang pakai hijab itu banyak, apalagi kalau di online shop gitu ya Mas. Iya, bener. Banyak karena sekarang tuh orang-orang tuh lebih ke online shop. Betul. Bener gak sih? Betul, Dan betul. kalau di online shop itu kayak lebih ini aja gitu, kayak
lebih enak untuk masarinnya ya nggak sih, Yes, daripada betul. di yang lain-lain gitu. Iya. Nah makanya itu penting banget namanya market analysis sih. Saya itu penting banget. Kayak sekarang saya punya coffee shop itu di samping kampus. Kampus Esa Unggul di daerah Citra Raya, Cikupa gitu. Memang Esa Unggul ada juga di Jakarta, tapi ketika dia buka cabang di Citra Raya, wah gimana caranya gue harus punya lah di sana ruko kan gitu. Tapi HIPMI sendiri tuh ini nggak Mas kayak Apa tuh? ngasih mentoring gitu nggak? Misalnya Ngasih kayak, mentoring tuh sebenarnya kita rutin ada mentoring gitu. Itu kan tergantung program masing-masing ketua umum ya. Oke. Gitu misalkan ketua umum saat saya waktu itu saya rutin kasih tuh mentoring, kita kenalan sama funding fundraising gitu kan, perbankan dan lain sebagainya. Tapi ketika ketua umum sekarang mungkin juga sama kan gitu. Tapi balik lagi yang dinikmatin di teman-teman anggota dan pengurus HIPMI itu bagaimana kita berjejaring Oke. gitunya. Karena kalau kita semakin lama semakin sering kumpul gitu ya, kayak kita misalnya bertiga nih sering kumpul, kan kita jadi punya kayaknya oke juga ya kalau Iya, bisnis ini kan kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa kita iniin. berarti kayak mentoring untuk bikin video terus diupload di YouTube gitu loh. Iya, Kayak, iya itu ada, Oh, itu ada ya? itu ada. Dan juga mungkin kan kalau komunikasi kan pakai sekarang kan zaman udah canggih ya, pakai handphone apa segala Iya, macam betul. kan bisa ya Iya, kan, bahkan melalui Zoom juga. meeting online Iya. ya nggak sih? Tapi Jadi gak enak banget kan kalau misalnya meeting online tapi jaringannya tuh ngadet-ngadet. Iya bener banget, gitu. bener banget. Jadi Iya. kayak ngadet-ngadet kayak lu lagi ngomong kayak robot gitu ya nggak sih? Bener. Atau pas lagi nontonin HIPMI mentoring tuh malah buffering tuh di Iya, YouTube. Iya, bete banget itu Bete. pasti sih. Jelek Itu bete banget, itu bete asli banget. sih. Itu kayaknya dia nggak pakai IndiHome deh. Dit. Iya, kayaknya harus pakai IndiHome deh. Iya. Ini dia, gue punya solusinya ya untuk kalian. Jadi IndiHome solusinya. Kenapa IndiHome? Karena IndiHome itu memiliki jaringan terluas se-Indonesia dan kecepatannya itu mulai dari 30 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Untuk kalian mungkin yang suka nontonin YouTube soal-soal usaha kayak gimana tata cara usaha, cocok banget nih biar nggak buffering ya. Oke, Yes, betul. langsung. 3 2 1 action. Ya, Oke. balik lagi nih tadi soal marketing tadi ya Mas ya. Marketing analisis lah. Marketing analisis. Tapi kalau misalnya gue mau nanya nih seputar marketing analisis nih. Kalau menurut lu nih Mas, marketing analisis di Indonesia itu usaha-usaha apa gitu loh yang lagi ibaratnya lagi naik daun Iya, betul. di Indonesia itu. Saat ini ya, Iya. saat ini memang kalau saya lihat lebih ke arah food and beverage dan ketahanan pangan sih, ketahanan pangan. Jadi kita kayak balik lagi kayak kalau saya lihat secara analisis dan ini jadi perbincangan kita semua juga di teman-teman di HIPMI dan lain sebagainya, bahwa namanya ketahanan pangan kita tuh sekarang kayaknya lagi benar-benar deg-degser gitu gimana ya gitu. Karena memang kalau kita lihat kayak padi kita itu banyak yang gagal panen, bawang kita banyak yang gagal panen karena memang musim pancaroba, otomatis kita harus impor, ekspor dan lain sebagainya. Cuacanya nggak menentu, artinya ketahanan pangan kita tuh menjadi ya memang problem gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sebagai secara bisnis gitu, ini bisa jadi hal yang baik. Kita bisa membangun sebuah tanaman hidroponik dalam rumah, padi dalam hidroponik. Karena memang ya namanya bisnis itu kan menyelesaikan masalah ya. Kayak zaman dulu Gojek dulu ya kita kalau naik Gojek rata-rata nggak pakai aplikasi gitu kan. Sekarang dengan memudahkan aplikasi kan itu menyelesaikan sebuah masalah. Benar-benar. Gitu sama seperti ini. Kalau saya lihat Mempermudah juga ya. iya gitu, karena balik lagi nih kan dulu kan lagi ramai masalah startup, teknologi lah apa segala macam. Sekarang udah mulai drop, marketplace udah mulai drop apa. Oh ternyata sekarang market yang lagi bagus adalah balik lagi ke papan sandang dan pangan. Papan sandang pangan. Gitu. Tapi yang awalnya sekarang adalah si pangannya ini gitu. Karena itu lagi dibutuhkan banget gitu. Iya sih, karena kalau misalnya dipikir-pikir juga ya Mas, kenapa pangan ini? Karena kan ibaratnya semua orang tuh makan, ya nggak Yes. tuh? Yes, betul. Ibaratnya gini, padi, kenapa? Karena semua orang makan nasi. Apalagi Nggak mungkin. konflik di luar negeri kan. Iya. Itu geli. Tapi kalau misalnya suka duka Mas jadi pengusaha masih muda lagi kan, itu suka dukanya banyak juga nggak sih? Apalagi dukanya gitu. Dukanya sih paling banyak sih kayaknya. Paling banyak ya? Karena yang tadi kita tidur misalkan paling banyak. ya selama ini mungkin kita kalau karyawan kita tidurnya jam 12 lah maksimal misalkan ya, bangun lagi jam 6 jam 7. Kalau di pengusaha kan kita bisa jam 2 jam 3 masih begadang gitu. Bangun lagi kita udah dituntut besok meeting jam 8 misalkan gitu. Jadi rata-rata tuh kalau di pengusaha muda itu mereka pada tidur, kita bekerja gitu. Kita malah punya otak, muter otak lah gimana caranya. Tapi Gua harus punya ngomong nih lain. Mas, lo kan gue join HIPMI dan sekarang tuh mungkin lo punya nggak sih satu usaha yang lagi lo tekunin Mas?
Ya coffee shop sama konsultan sih. Coffee shop. Coffee shop di mana tuh? Di mana Mas? tuh? Di Citra Raya cukup Oh, mahal. Citra Raya. Wih, Oh, boleh. banyak berarti franchise-nya ya? Enggak cuma satu Oh, itu cuma aja. satu. Enggak franchise. Boleh tuh kita kapan-kapan ngopi di situ. Boleh. Berarti dapat diskon dong. Siap. Aman. Bisa, Pak Dit. Bisa dong. Oke. Jadi usaha coffee shop bisa manis. Jadi usaha yang lagi lu tekunin ini coffee shop tuh ya. Yes, betul. Itu baru berjalan berapa lama, Mas? Baru berjalan dari bulan Februari ya. Oh, dari bulan Februari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Belum 5 bulan lah. 5 bulan ya. Tapi gimana tuh? Ya alhamdulillah masih bagus. Walaupun memang kita marketnya gila-gilaan gitu ya. Tapi ternyata kita juga masih banyak orang yang suka ngopi kan. Nama coffee shopnya apa tuh, Mas? Kopi Faza. Kopi Faza. Iya, Kopi Faza. CL. Itu terinspirasi Coffee Faza dari mana itu? Iya, itu sebenarnya nama anak saya sih. Oh, nama Itu. anak. Faza itu nama CL. anak saya gitu. Tapi gini Mas, kalau kita ngomongin soal coffee shop, Bill, lu pasti juga suka ngopi kan? Asam lambung. Gua Oh, iya. kalau ke coffee shop masalahnya leciti. Iya kan, pasti di coffee shop juga pasti ada leciti. Gini Mas, kalau menurut lu nih di coffee shop nih selama lu bikin kan biasanya tuh orang tuh kebanyakan mengunjungi coffee shop tuh di siang hari, sore hari, apa malam hari. Rata-rata Menurut lu, sih kalau rata-rata. di market di tempat saya ya di Iya. coffee shop saya itu rata-rata sore sampai malam. Sore sampai malam. Sampai malam. Itu Karena kenapa siangnya tuh? mereka pada kerja karena kan Iya. itu kan perumahan ya, perumahan di mana orang paginya itu mereka kerja, siangnya masih di kantor mungkin, sorenya mereka udah pada pulang terus pada mampir. Nongkrong. Mungkin kalau gitu ya. siang-siang yang nongkrong di situ itu anak mahasiswa tingkat akhir lagi Iya, Mas. betul. Iya. Kayak siapa ya? Kayak saya. Gue kayaknya belum deh. Gue masih semester 6, masih lumayan lama Masih perjalanan. panjang, iya. Perjalanan masih panjang tapi pengen cepet-cepet lulus juga. Tapi Amin. tapi nih siapa tuh yang ketawa? Tapi nih Mas, coffee shop lu kan tadi kita kan udah bahas soal Betul. ramenya di sore hari dan malam hari nih ya. Kira-kira nih lu di coffee shop next lanjut project coffee shop tuh lu ada lagi nggak sih project Ya lain? rencana akan saya franchise sih, akan saya buka kemitraan bagi teman-teman yang memang pengen sih untuk berbisnis coffee shop karena kan dulu kan Covid itu kan 2 tahun kita digerus ya, Iya, digerus betul. bisnisnya udah benar-benar drop banget, coffee shop tutup segala macam dan mungkin kayaknya pas banget nih saat ini kita udah mulai nge-refresh lagi dan di tahun ini kayaknya tahun yang Yang Jadi bagus ya. jatuhnya kemarin duit gue diambil nih, sekarang gue ambil lagi duit gue. Yes, gitu. bener banget sih karena pas Covid itu ngerasain lah, pasti Mas Faisal kayak susahnya kayak dalam berbisnis ini kan. betul. Aduh, gimana ini bisnis lagi jatuh-jatuhnya, anjlok-anjloknya. Mandek Iya lah benar. Pokoknya Iya mungkin sih. tahun ini tahun yang pas, tahun yang menarik untuk para pengusaha muda, calon pengusaha muda Bener. yang ingin membuka usaha. Betul, Tapi betul. ada satu lagi hal yang menarik karena kita akan main games ya. Wih. Tangan dong, tepuk tangan. Games apa ya? Gue ya? Games Games apa apa ya? ya? Games sambung kata, bener nggak? Sambung kata. Oh, sambung kata. Tim kreatifnya sangat kreatif Iya, tim sekali. kreatif sangat kreatif sekali kita disediakan games ya. Iya. Oke, siap. 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 Kata pertama bisnis. Bisnis. Mulai dari dulu siapa? ya. Mulai dari siapa nih? Dari narasumber. Dari Oh, gue. narasumber. Oke. Bisnis. Jadi saya ucapin bisnis gitu. Enggak kan bisnis terus kata habis bisnis gitu Oh, ya. habis bisnis ya gitu. kata habis bisnis. Bisnis muda. Berkarya, bisnis muda berkarya. Aduh. Bisnis Ayo, muda ayo. berkarya. 3, 2, 1. Barusan pertama udah kalah. Enggak, gue tuh kayak bisnis muda berkarya. Itu Gue kayaknya sengaja biar lo susah aja. gila parah banget ya, sumpah gue dijebak dong. Kan Ayo bisa- lagi, kali ini gue pasti bakal menang. Ya karena dari awal dari dia. Nggak harus nyambung nggak apa-apa kan. Yang penting lanjut terus gitu kan. Oke, ayo. Oke, kata kedua muda. Muda. Dari Dari Bilal. aku. Muda, kreasi, Muda, kreasi, inovasi, Produktif. produktif, produksi. apresiasi. Tar dulu, ini kita nggak ngomongin manajemen dari awal sampai akhir. Karena belakangnya sih. Gua bingung belakangnya sih jadi produksi. Ulang lagi deh, ulang lagi. Enggak, yang lain. Sambungnya maksudnya Sambungnya sampai orang pada ini ya, Iya, nge-lag misalnya- gitu lah ya. Kalimat. Iya. satu kalimat ya. Jadi kata yang sebelumnya diucapin lagi ya. Iya, udah oke. Ulang, Coba. Kata ketiga deh. Iya, Yang ketiga.
Nah, ketiga pengusaha. Dari siapa, Adit? Dari Ya, gua lagi. dari Dari Adit. Adit. Pengusaha muda Indonesia. Sebutin pengusaha muda Indonesianya gitu, Mas. Ya, berarti pengusaha muda Indonesia. Pengusaha muda Indonesia Pertiwi. Pengusaha muda Indonesia Pertiwi Pengusaha Indonesia Pertiwi. berani Tampil. Sebutin, Mas. Oh ya, Sebutin. pengusaha muda berani Salah. malah lupa. Pengusaha muda Indonesia Yes. Pertiwi. Pertiwi berani, tampil, pengusaha muda Indonesia Pengusaha muda Pertiwi Pertiwi, berani tampil di depan. di depan. pengusaha muda berani, Salah. pengusaha muda Pertiwi berani, muda. Kenapa sih salahnya di gue mulu dah? Selanjutnya uang. Dari Uang. Mas Faisal. Kayak uang bernilai Uang bernilai jutaan, pasti rupiah nih. Jangan digituin. Uang bernilai Jutaan. sangat. Jutaannya mana? Mama, uang bernilai jutaan sangat. Oke. membutuhkan Sebutin dari uangnya. uang bernilai jutaan Jutaan. sangat bisa grogi. sangat Di sini kita gue loading gitu kan. Iya, Gue sangat apa tadi gue mau ngomong sih. Mas Faisal bingung. kita kelihatan ya di sini perbedaan umur ya. Iya. Ngomongin sumpah rasis banget sih asli Uang kacau. bernilai Jutaan sangat Oh. tadi apa ya? Sangat. Oh, ini berarti gua kan ya? Iya. Sangat Ayo. 5, sangat 4, 3, 2, Iya. 1. Mas Faisal kalah. Pemenangnya gua. Masih lanjut. Kata terakhir. Oh, Oh, kata terakhir. Ayo. Ini yang ya oke. Oke. Siapa? Sukses. Dari siapa? Mbak Nabil. Oke. Sukses muda. Sukses, muda, berani. Sukses muda berani. Berani berjuang. Sukses muda berani berjuang. Sukses muda berani berjuang melawan. Sukses, muda, berani berjuang melawan COVID. Sukses muda berani berjuang melawan COVID-19. Gue udah tahu banget. Cepet. Sukses muda berani berjuang melawan COVID-19 di tahun lalu. Itu enggak satu kata ya. Iya. Berani melawan 5, COVID-19. 4, 3, 2, 1. Sukses, muda, berani berjuang melawan COVID-19 tahun 2019. Sukses muda berani tampil melawan COVID-19 di tahun 2019 dan 2023. Dan 2023 ya, tambahin lagi, Phil. Gue capek banget. Sukses muda berani melawan COVID-19 tahun 2019 dan 2023 selesai. Gue selesai, masih lanjut gak? Sukses, muda, berani. Terakhir. Sukses, muda, berani COVID. Salah. Udah, Sukses. udah salah. Udah. Sukses, 4, berani. 3, 2, 1. Oke, sip ya. Makasih, Dit. Aduh, gila. Nih gue main gamenya capek banget, sumpah ya, asli. Gue gak bohong nih. Tapi lucu ya? Gue ya. Tapi lucu. Kan lu ngerasain kan, Mas, Iya, kayak iya. lu main game sini mungkin kayak lu ini awalnya kayak gampang nih, tapi makin lama makin susah. Itu Iya, iya. kita berpikir nih gimana caranya berkreativitas. Betul. Tuh. Tapi kalau kita ngomongin kreativitas nih, terima kasih untuk para tim kreatif ya. Iya, Ya, makasih. betul. Keren. Coba Mas
Faisal bisa ngasih kesimpulan nggak di antara omongan kita? Tentang HIPMI atau usaha? Tentang HIPMI atau boleh, mungkin pengusaha. motivasi juga Iya. buat calon-calon pengusaha muda. Ya benar. Motivasi paling utamanya buat teman-teman pengusaha muda Yes, gitu betul, ya, betul. entah itu di kampus atau baru memulai usaha. Jangan pantang menyerah deh. Terus kita harus benar-benar kalau misalnya memang produk kita itu nggak berhasil di market, masih banyak market yang lain kok. Oke, Gitu. betul Kita banget. malah bisa ekspor, kita bisa ke something misalkan ke Pakistan, kita bisa langsung ke US dan sebagainya kan bisa ekspor. Yes, betul. Yang Gitu. penting jangan nyopet. Intinya terus belajar ya, Benar. Dit. Betul, Apalagi terus sekarang belajar. media sosial, internet tuh udah banyak banget Iya, ilmu-ilmu udah yang bisa luas kita gali. banget. Iya. Ya kan kayak ibaratnya bisnis itu banyak lah ya. Yes, Bisnis itu betul. sekarang banyak dari makanan, pakaian segala macam itu Iya. udah ada lah ya bisnis gitu. Jadi Apalagi ada bisnis online yang nggak harus sewa ruko ya kan? Iya, bener Iya. banget. Cuman kan kalau misalnya bisnis online juga harus dengan wifi yang kenceng, Iya. provider Ya, yang itu pasti. mantap. Iya, itu Pokoknya- itu pasti pakai IndiHome aja. Yes, betul. Itu balik lagi pakai IndiHome aja. Pakai IndiHome aja. Tapi mungkin dari Mas Faisal apa namanya seperti itu ya. Ya, Kalau cukup. dari gua ada tambahan lagi buat kalian mungkin yang lagi berbisnis, mungkin pilih-pilihlah rekan bisnis kalian, itu tambahan dari gue karena Pengalaman pribadi biasanya. Iya, benar banget. Bisnis itu bukan soal teman sesama teman, tapi Iya, bisnis betul. itu gimana caranya kita bangkit, gimana caranya kita bisa sukses gitu. Karena kita nggak ada yang tahu siapa lawan kita, siapa teman kita. Betul banget. betul, ya kan? Oke. Terima kasih ya Mas Faisal. Makasih, makasih banyak, Nabila, Mas Dit, makasih, Faisal. makasih Ngobrol. kesempatannya Indigo Iya. juga makasih. Iya. Telepon Tangerang. Iya. Ngobrol bareng bikin senang. Dibacain Baca dong. Iya benar-benar. Mas Faisal, gue mengucapkan terima kasih banget nih karena lo udah meluangkan Ya, waktu makasih. lo di Iya, sini. iya, ya Thank kan? you sama-sama. Dan kalau ada salah-salah kata dari kita yang lebih, jangan bosan-bosan untuk ketemu kita ya. Iya betul. Iya, pasti. Dan buat teman Tangerang dan Sob, Benar. nantikan podcast Serbet Ekstar podcast berikutnya. Dadah. Di mana? Thank you. Belum udah dadah tuh gue. Gimana sih? Di YouTube. Oke, jangan lupa subscribe. Subscribe. Dadah. Wujudkan bersama IndiHome.